Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan untuk mata kuliah sistem pakar pada pertemuan ketiga, di mana materi yang akan kita bahas adalah mengenai model expert system atau sistem pakar. Oke, di sini ada 3 unsur terpenting ya dalam pengembangan sistem pakar, yaitu adanya seorang pakar, sistem, dan ada pemakai. Jika salah satu unsur tidak ada, maka tidak bisa disebut sebagai sistem pakar. Contohnya, jika tidak ada pakar, yang ada hanya sistem atau pemakai, maka tidak bisa disebut sebagai sistem pakar, tapi hanya sebagai sebuah sistem aplikasi yang sifatnya konvensional. Oke, pada pertemuan lalu kita sudah membahas ya antara sistem konvensional dan sistem pakar. Oke, kemudian jika hanya ada pakar dan ada user, ya ada end user, tapi tidak ada sistem, ya itu juga tidak bisa disebut sebagai sistem pakar. Oke, itu sama halnya seperti kita kalau konsultasi langsung dengan dokter atau dengan pakarnya ya. Oke, oleh karena itu 3 unsur tersebut tidak bisa dihilangkan salah satunya. 3 unsur tersebut harus ada dalam pengembangan sistem pakar. Oke, ini ada salah satu contoh sistem pakar ya, di mana di sini ada sebuah program yang dibuat oleh Universitas Singapura Bangsa Karawang ya. Di sini ada untuk diagnosis penyakit THT. Ya, di sini ada detail penyakit, daftar pasien, tutorial menu, dan rekam medis serta ada history medisnya. Nah, kalau kita mau pakai, maka kita akan klik button Start Diagnosis. Oke. Di sini ketika suatu sistem pakar akan dibangun ya, maka seorang pengembang software atau developer atau penulis engineer-nya ini bekerja bersama seorang pakar. Oke. Fungsinya apa sih? Kenapa harus bekerja dengan seorang pakar? Nah, seperti tadi, ada 3 unsur terpenting, harus ada pakar. Pakar berarti kalau misalkan kita mau melakukan atau membuat sebuah aplikasi untuk mendeteksi sebuah penyakit, maka kita harus konsultasi dengan pakar langsung, contohnya dengan dokternya, ya, dokter spesialisnya. Nah, itu adalah pakarnya. Nah, kalau misalkan pengembang tidak melakukan, tidak bekerja sama dengan pakar, ya, dari mana dia bisa mendapatkan data-data tersebut secara valid? Nah, ya, makanya itu pengembang harus bisa bekerja sama dengan pakar. Di sini pengembang akan melakukan serangkaian tanya jawab ya atau knowledge acquisition ya untuk mengumpulkan dasar-dasar pengetahuan atau knowledge base ya dari pakar tersebut ya. Misalkan kalau kita membuat sebuah aplikasi diagnosis penyakit, maka dia akan mengumpulkan dasar-dasar pengetahuannya apa? Misalkan contoh macam-macam penyakitnya, terus kemudian dari penyakit tersebut gejalanya apa saja sih? Nah, itu dilakukan dengan cara bisa dilakukan dengan cara tanya jawab. Kemudian dasar-dasar pengetahuan ini kemudian dialihkan menjadi basis pengetahuan sistem pakar dalam bentuk fakta dan aturannya. Dan nanti kita akan menentukan rule-nya apa saja sih ya. Nah, ini akan masuk ke dalam basis pengetahuan. Oke, nah di sini ada contoh proses wawancaranya ya, bisa tanya jawab dengan dokternya ya atau dengan pakarnya. Ya. Dok, kalau penyakit A misalkan gitu ya, gejalanya apa saja sih yang kita ala pasien? Nah, kalau penyakit B gejalanya apa saja? Nah, itu harus ditanyakan secara langsung oleh pakarnya. Dan pada saat kita melakukan tanya jawab itu tidak hanya kepada satu orang pakar ya, seperti yang saya sudah jelaskan pada pertemuan lalu ya. Nah, minimal itu 3 orang pakar. Ya, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ada jawabannya A atau B, misalkan ada sedikit ragu-ragu, nah nanti kita akan bingung nih, kalau yang satu pakar A, yang pakar pertama bilangnya A, pakar kedua bilangnya B. Nah, nanti apakah ini akan kita jadikan sebagai dasar pembentukan rule? Nah, kalau misalkan 3 orang pakar, nah pasti nanti kan, oh berarti nilai kedua ini ya, dua jawaban yang dipilih oleh pakar. Nah, itu akan menentukan apakah layak dimasukkan ke dalam pembentukan rule atau tidak. Gitu. Oke. Di contoh sesi tanggung jawabnya ya. Pengembang membangun suatu mesin inferensi atau mesin inferensi engine ya, yang merupakan pembuat keputusan dalam sistem pakar. Ya. Di sini mesin inferensi ya mengumpulkan informasi dari user ya melalui tanya jawab. Jadi dari user itu maksudnya dari pengguna aplikasi tersebut ya. Kemudian mesin inferensi tersebut membandingkan informasi ini dengan data
ya, dengan data yang ada di basis pengetahuan, yang ada di database. Nah, kemudian langkah selanjutnya memutuskan apa yang harus diinformasikan ke pengguna berdasarkan data atau informasi yang diberikan, ya. Jadi kalau misalkan si user memberikan informasi, misalkan tadi apa sih yang diderita, apa gejala-gejala yang dirasakan, misalkan seperti itu ya. Nah nanti si mesin atau ya mesin inferensi ini akan membandingkan dengan data-data yang ada di database-nya. Kemudian kalau memang sudah sesuai, maka dia akan memberikan informasi kepada pengguna berdasarkan data atau informasi yang diberikan oleh si user tadi. Gitu. Kalau misalkan data yang diberikan oleh user salah, maka ada kemungkinan juga informasi yang diberikan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Oke, di sini ada contoh aplikasi, misalkan di sini ada gejala tampak pada kulit ya. Misalkan tampak merah-merah pada kulit. Nah, ini adalah contoh-contoh informasi yang diberikan oleh user. Nah, kalau misalkan proses berarti kita akan menginputnya gitu ya. Nah, di sini jika ya atau tidak, nah seperti ini. Oke, di sini ada contoh juga ya, misalkan ada sebuah aplikasi terkait kerusakan ya. Di sini masalah pada tegangan atau block power supply. Oke, di sini ada contoh diagnosis penyakit THT-nya, misalkan di informasi penyakit, di sini ada macam-macam penyakitnya, ada informasi ya. Kalau misalkan ada keterangannya, nah ini bisa detailnya pada saat kita melakukan konsultasi dengan aplikasi dengan software tersebut. Oke, ketika seorang pengguna memerlukan informasi dari sistem pakar, maka informasi inferensi akan mengajukan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna melalui suatu user interface ya. Pastinya user interface itu harus mudah dipahami sama si user. Ya, apa sih yang diminta sama si aplikasi tersebut gitu ya? Apa saja sih yang disajikan oleh si aplikasi tersebut? Diharapkan si user itu bisa memahaminya dengan baik gitu. Nah, di sini jawaban yang dikumpulkan oleh mesin inferensi kemudian dipakai untuk menentukan informasi dari basis pengetahuan, di mana informasi ini kemudian akan diteruskan kepada pengguna. Seperti tadi saya bilang, jika informasi yang diberikan oleh si user saja sudah salah, maka yang ada kemungkinan informasi yang akan kita dapat juga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, di sini misalkan ada hasil diagnosis ya. Ada definisi, misalkan di sini ada abses Parapharyngeal adalah penimbunan nanah di dalam kelenjar getah bening ya. Nah, di sini ada penjelasan ya. Kemudian apa sih gejala dan penyebabnya? Nah, di sini ada informasinya. Kemudian cara mengatasi dan pengobatannya bagaimana? Ya, ada informasi juga di situ. Kemudian perawatan dan pencegahannya juga jelas ya. Ingat kemarin beberapa karakteristik dalam sistem pakar ya, harus bisa menjelaskan informasi secara detail ya, seperti halnya kita konsultasi langsung dengan pakarnya. Ya. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi ini diharapkan sudah bisa menggantikan pada saat kita konsultasi langsung dengan pakarnya. Oke, ini ada contoh diagnosanya seperti ini. Oke, kemudian kita akan masuk ke struktur sistem pakar ya. Sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu lingkungan pengembangan ya atau development environment dan lingkungan konsultasi atau consultation environment. Di mana pada lingkungan pengembangan sistem pakar digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Ya, yang pastinya pengetahuan-pengetahuan pakar tersebut kita dapat dari pakar-pakarnya. Nah, kemudian lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna yang bukan pakar guna memperoleh pengetahuan pakar. Siapa sih? Nah, ini adalah usernya, ya, user dari aplikasi tersebut. Nah, oke, misalkan di sini ada sebuah tampilan login ya, ada login user. Nah, di sini ada dua ya, ada dua pilihan sebagai user atau sebagai pakar. Sebagai user berarti tadi yang memanfaatkan aplikasi tersebut ya, yang ingin konsultasi ya, apakah berarti dia bisa memberikan informasi-informasi yang terkait dengan yang dibutuhkan sama si user. Oke, jika digambarkan maka akan seperti ini ya. Di sini terbagi menjadi dua, ada lingkungan konsultasi dan lingkungan pengembang ya. Lingkungan pengembang ya, ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan itu kita dapat dari siapa? Dari pakar ya, dari sini nih. Dari sini. Nah, ini adalah lingkungan konsultasi ya.
lingkungan konsultasi adalah pengguna yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ada antarmuka pengguna. Diharapkan antarmuka pengguna itu user friendly, mudah digunakan, mudah dipahami. Ya. Kemudian ada aksi yang direkomendasikan, misalkan hasil diagnosa, terus nanti rekomendasi atas hasil diagnosanya seperti apa, ya saran-saran seperti apa. Nah, itu adalah aksi yang direkomendasikan. Oke, lingkungan pengembang ya, ini dapat pengetahuan dari ahli pakar ya, kemudian akan masuk ke dalam rekayasa pengetahuan ya untuk menambah pengetahuan, kemudian akan terbentuk basis pengetahuan. Oke, begitu juga di sini akan ada iterasi jika memang ada informasi terbaru. Oke, jika digambarkan maka struktur bagian sistem pakar akan seperti ini. Ada pakar ya, informasi yang dikumpulkan, fakta atau orang masuk ke dalam fasilitas akuisisi pengetahuan, masuk ke dalam basis pengetahuan, ya di sini akan ada mekanisme inferensinya, ya prosesnya. Kemudian di sini jika memang ada informasi terbaru, maka ya harus ada fasilitas belajar mandirinya. Bagaimana caranya sistem tersebut ya dapat mengolah data baru yang dimasukkan. Oke. Kemudian ada fasilitas penyelesaian sistem dan ada user interface-nya. Yang terpenting ini ya. Yang terpenting adalah user interface-nya. Kalau misalnya nggak ada user interface-nya, user interface-nya ya gimana? Apakah nanti bisa dipakai sama si user? Kan nggak mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh lagi, contoh dari sistem pakar ya. Di sini sistem pakar deteksi kerusakan motor. Oke, sistem pakar deteksi kerusakan motor seperti ini. Nah, karena ada data penelusuran. Nah, dalam data penelusuran tersebut ada basis pengetahuan, di mana dalam basis pengetahuan tersebut ada informasi-informasi dari misalkan jenis-jenis kerusakan. Jenis dari kerusakan tersebut apa saja, nah ciri-cirinya apa saja. Nah, itu termasuk ke dalam basis pengetahuan. Oke, kalau dilihat dari ini ya, nih bagian sistem pakar, maka kita bisa menentukan ada 6 komponen dalam sistem pakar ya. 6 komponen penting dalam sistem pakar. Pertama, fasilitas akuisisi pengetahuan, yang kedua basis pengetahuan dan basis aturan, ketiga mekanisme inferensi, keempat fasilitas belajar mandiri, kelima fasilitas penyelesaian sistem, dan keenam adalah antarmuka pemakai. Oke, fasilitas akuisisi pengetahuan di sini merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data-data pengetahuan tentang suatu masalah dari pakar ya, di mana bahan pengetahuan bisa diperoleh dengan berbagai cara seperti dari buku, jurnal ilmiah, pakar di bidangnya, laporan literatur dan sebagainya. Nah, kemudian sumber pengetahuan tersebut dijadikan dokumentasi ya untuk dipelajari, diolah, diorganisir secara terstruktur menjadi basis pengetahuan. Nah, di sini akuisisi pengetahuan contohnya tadi kita dengan wawancara dengan pakarnya ya. Dengan wawancara dengan pakarnya kita bisa mendapatkan informasi-informasi apa saja. Kemudian kita jadikan dokumentasi ya, nanti akan masuk ke dalam basis pengetahuan. Oke, ini contohnya ya, kalau misalkan di sini ada peradangan mata ya, ada glaukoma. Nah, ini masuk ke dalam apa nih? Penyakit apa? Nah, seperti itu. Ya. Kemudian semua kemampuan menjadi hal yang mutlak diperlukan seorang pengembang sistem. Contoh dari akuisisi pengetahuan adalah dengan contohnya diagnosis kerusakan mesin sepeda motor 4 tak yang dimulai yang pertama yaitu kita dengan cara mengumpulkan data tentang macam-macam kerusakan dari kerusakan mesin tersebut. Kemudian yang kedua, penyebab kerusakan atau ciri-ciri kerusakan apa saja. Terus kemudian yang ketiga, solusi kerusakannya. Ya. Nah, dari data tentang kerusakan mesin ini dapat diperoleh langsung dari pakar di bidangnya ataupun dari buku-buku yang ada di pasaran. Tapi buku-bukunya yang pasti harus bisa data-data tersebut harus valid ya. Gitu. Kemudian setelah proses akuisisi pengetahuan selesai dilakukan, sini biasanya pengetahuan tersebut harus direpresentasikan menjadi basis pengetahuan dan basis aturan yang kemudian dikumpulkan atau dikodekan, diorganisasikan dan digambarkan dalam bentuk rancang lain menjadi suatu bentuk yang sistematis. Ya, ada beberapa cara merepresentasikan data menjadi basis pengetahuan seperti yang dikemukakan oleh Barr ya dan Tangenbaum pada tahun 1981 yaitu data dalam bentuk atribut ya.
aturan-aturan, jaringan semantik, frame, dan logika. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas satu persatu, ya apa sih atribut, apa sih aturan-aturan tersebut, apa saja jaringan semantik, apa yang disebut dengan frame dan logika. Oke, semua bentuk representasi data tersebut tujuannya apa sih ya? Untuk menyederhanakan data, ya sehingga mudah dimengerti dan mengefektifkan proses pengembangan program. Ya. Kalau misalkan dalam pemrograman visual ya, basis aturan sering diimplementasikan dalam bentuk if then ya. Misalkan basis pengetahuan ini terdiri dari kumpulan objek serta aturan dan atributnya. Misalkan contohnya jika hewan merupakan sayap ya dan mempunyai ya, jika hewan mempunyai sayap dan bertelur ya, then hewan tersebut termasuk ke dalam jenis burung gitu. Ya. Jika hewan tersebut mempunyai sayap dan bertelur, maka hewan tersebut termasuk ke dalam jenis burung. Ya, jika ada if, maka ada then. Ya, jika maka akan then. Oke, di sini merepresentasikan dalam bentuk tabel, ya. Nah, di sini sudah ada data nama penyakit mulut dan gigi, ya. Di sini ada nama penyakitnya. Nah, ini kalau di sini ada 18 nama penyakit, ya, maka kita beri label 1, 2, 3 sampai dengan 18 untuk memudahkan. Nah, setelah itu maka akan ada gejala-gejalanya. Di sini ada 40 gejala yang menyertai pada penyakit mulut dan gigi. Nah, dari tabel penyakit ya, penyakit dan gejala ya, maka kita bisa membuat tabel keputusan. Oke, misalkan di sini ada gejala G01 sampai dengan G15 ya, terus kemudian ada kode gangguannya dari R1 sampai R06. Nah, misalkan penyakit R1 itu gejalanya apa saja sih yang menyertai? Oh, misalkan gejala 1, 2, 3 dan 4. Nah, kalau untuk penyakit 2, gejalanya apa saja yang menyertai? Berarti ada gejala 5, 6, 7, 8 dan begitu seterusnya. Oke, untuk memecahkan masalah yang tidak fleksibel, maka pemrograman visual yang umumnya menyediakan sarana untuk mengembangkan tabel-tabel penyimpanan data yang terangkum dalam sebuah database, ya. Tujuan penyimpanan data dalam bentuk tabel-tabel tersebut sebenarnya untuk memudahkan proses mekanisme operasi dalam penelusuran dan manipulasi data. Oke, ada banyak teknik ya dalam merancang database, tapi yang paling umum digunakan yaitu teknik normalisasi dan model data logikal atau MDL. Oke, di sini sama seperti yang tadi ya, di sini ada contoh tabel penyakit ya, penyakit ginjal. Yang sebelah sini adalah gejala-gejalanya, yang ini adalah nama penyakitnya. Misalkan penyakit ginjal A, ya. Gejalanya apa saja sih yang menyertai? Yang menyertai misalkan ada berkurangnya rasa, terutama di tangan, ya. Terus darah dalam air kencing, dan ada demam, kemudian ada kejang, ada kencing di malam hari, ada mual, dan mudah lelah, muntah, dan sebagainya. Nah, gejala-gejala tersebut misalkan adalah gejala yang menyertai untuk penyakit ginjal A, jenis A. Nah, kalau penyakit yang ginjal jenis B, apa saja gejala yang menyertai? Ya, ada poin 2, poin 3, 9, dan seterusnya. Nah, ini untuk memudahkan kita pada saat nanti pembentukan rule-nya, pada saat pembuatan aplikasi. Oke, nah kalau ini untuk membuat tabel data kerusakan, ya, kerusakan form. Nah, ini contoh tampilan user interface-nya. Misalkan sini ada form gejala kerusakan. Oke, di sini pada saat ini biasanya pada saat kita akan masuk ke dalam ini ya, pembentukan basis pengetahuan. Di sini ada kodenya, ada faktanya, ada definisi, dan ada solusinya. Oke, jika ada gambar, lebih bagus ya. Jadi user itu bisa lebih jelas lagi kalau misalkan sesuai dengan gambar. Oke, di sini ada contoh lagi juga ada form kerusakan motor ya. Seperti ini juga. Ini tampilannya kalau misalkan klep bocor. Oke, ini tampilan aplikasinya juga. Nah, mekanisme inferensi ya. Di sini merupakan bagian dari seni pakar yang melakukan penalaran ya. Nah, ini adalah hal yang terpenting dari data-data yang sudah dibentuk ke dalam basis pengetahuan. Nah,
Langkah selanjutnya adalah mekanisme inferensi ya. Lakukan penalaran dengan menggunakan isi daftar aturan berdasarkan urutan dan pola tertentu. Ya. Di sini selama proses konsultasi antar sistem pemakai, mekanisme inferensi menguji ya aturan satu demi satu sampai kondisi aturan itu benar. Secara umum ada dua teknik yang digunakan dalam mekanisme inferensi, yaitu penalaran maju atau forward reasoning, ya, atau penalaran mundur yaitu backward reasoning. Oke, nah di sini ada contohnya, ya, diagnosa. Nah, kita akan masuk ke dalam penalaran maju, ya. Dalam penalaran maju, aturan itu diuji satu demi satu dalam urutan tertentu. Urutan itu mungkin berupa urutan pemasukan aturan, ya ke dalam basis aturan, atau juga urutan lain yang ditentukan oleh pemakai. Di sini saat setiap aturan diuji, ya, sistem pakar akan mengevaluasi apakah kondisinya benar atau salah. Jika kondisinya benar, maka aturan itu dapat disimpan, kemudian aturan berikutnya diuji. Ya, di sini bisa berulang, ya, atau dilakukan secara iteratif, ya, sampai seluruh basis aturan teruji dengan berbagai kondisi. Oke, di sini pengambilan keputusannya dimulai dari bagian sebelah kiri atau if lebih dahulu. Jika, ya, dengan kata lain penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. Jadi jika kondisinya A, ya, maka ya hipotesisnya apa? Jika kondisinya B, ya maka hipotesisnya apa? Itu rationing. Oke, contohnya misalkan ya, mengecek kerusakan mesin kendaraan bermotor bisa dimulai dengan macam-macam kerusakan mesin yang akan ditelusuri ya. Kemudian dilanjutkan dengan jenis-jenis kerusakan yang dipilih dan seterusnya sampai pada diagnosis kerusakan dan hasil akhir kesimpulan kerusakan tersebut. Oke, untuk yang backward ya, penalaran mundur ya. Sini merupakan strategi pengambilan keputusan atau kesimpulan dengan pencocokan fakta ya atau penyataan yang dimulai dari bagian sebelah kanan atau then ya. Kalau tadi penalaran maju dimulai dari if, tapi kalau penalaran mundur dimulai dari then. Ya. Dengan kata lain, di sini penalaran dimulai dari hipotesis terlebih dahulu. Dan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut harus dicari fakta-faktanya yang ada dalam basis pengetahuan. Oke, kalau misalkan pengecekan kerusakan mesin yang tidak dimulai dari pengecekan macam-macam kerusakan di sini, tapi mulai dengan hipotesis akhir, ya, bahwa misalkan tekanan kompresi di dalam silinder mesin terlalu rendah. Apa sih sebabnya? Gitu ya, dan ingin membuktikan bahwa kerusakan tersebut merupakan kerusakan mesin akibat kehilangan daya. Jadi dari kondisi yang sekarang dia akan mundur. Ya, dari hipotesa, ya baru nanti mundur sampai didapatkan fakta-faktanya. Oke, di sini kita akan lihat saja. Oke, selain teknik penularan, ya, ada 3 teknik yang digunakan dalam proses penulisan data, yaitu contohnya depth first search, ya, breadth first search, dan depth limited search. Nanti kita akan bahas satu persatu sampai akan diberikan contoh pada pertemuan berikutnya. Ya, nah akan ada contoh implementasi, ya. Di sini kita hanya akan mengambil 3 poin penting, yaitu ada fasilitas akuisisi pengetahuan, basis pengetahuan, dan mekanisme inferensi. Contohnya seperti ini. Ya, di sini di mana data yang akan dibutuhkan yaitu data penyebab kerusakan, data ciri-ciri kerusakan sampai pada solusinya, data jenis kerusakan pada kendaraan sepeda motor, data rule, serta data fakta yang akan terjadi di lapangan. Oke, kalau misalkan di sini ada rule-rule yang kita tentukan, misalnya rule pertama, jika motor susah dihidupkan, baik dengan electric starter ataupun cara manual, dan ya tenaga yang dihasilkan lemah, dan mesin cepat panas, ya, dan besi mati, keluar asap putih pada knalpot, suara kasar pada kepala silinder, ya, oli cepat habis, maka kerusakannya ada pada apa sih? Oh, berarti kerusakan ada pada
piston. Nah, begitu juga rule kedua, ya. Jika motor susah dihidupkan, ya, baik dengan electric starter ataupun secara manual, ya, dan tenaga yang dirasakan lemah, mesin tersendat-sendat saat jalan, percikan busi berwarna merah kecil, ya, businya mati dan maka kerusakan terjadi pada digital CDI-nya. Oke, begitu seterusnya ada beberapa rule. Nah, nanti di sini berarti oke. Ya, di sini ada 8 rule ya. Nah, kalau kita buat tabel representasinya, maka seperti ini. Ya, ada 8 rule ya, nanti jika ini kita dapat dari mana sih? Oh, dapat ini nih. Ya. Jika motor susah dihidupkan bla 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 tenaga nah ini then ya ini merupakan A ya. Ini adalah B. B ini berarti kerusakannya gitu. Ya A B C D E F G H seperti itu. Di sini adalah gejala-gejala yang ditimbulkan. Nah ini adalah hipotesanya ya, hasilnya. Oke, kalau kita juga buat seperti ini lebih jelas lagi ya. Motor sudah dihidupkan baik bla bla bla. Nah, ini kode G1 sampai dengan G16 ini dijelaskan lebih secara detail. Nah, A ini adalah jenis-jenis kerusakan A, B, C, D sampai H itu adalah jenis kerusakan. Nah, seperti ini ya. Kerusakan pada piston sampai dengan kerusakan pada rem kopling. Nah, kalau kita buat rule-nya dalam bentuk ini seperti ini ya, jaringan semantiknya ya. Nah, ini bisa seperti ini. Ini G2 ya. G2, G10 ya, G11. Nah, ini misalnya seperti ini ada gejala-gejala jika kerusakan ada terjadi pada misalkan G1 tadi tidak bisa di starter ya. Apa sih? Berarti bisa terjadi pada penyakit tadi piston misalkan seperti itu. Atau pada misalkan bisa tentukan dari sini penyakit kerusakan pada piston gejalanya apa saja, berarti G1, G13 dan seterusnya. Oke, nah yang keempat ya, tadi ada komponen yang keempat itu fasilitas belajar mandiri. Fasilitas di sini memungkinkan sistem untuk mengembangkan dirinya sendiri ya, dengan memilah atau mengelompokkan kembali fakta yang sudah ada. Ya, di sini sistem dapat memasukkan fakta-fakta baru ke dalam basis pengetahuan yang merupakan hasil penurunan atau iterasi dari fakta-fakta sebelumnya dan dapat mengembalikan fakta-fakta kepada mekanisme inferensi sehingga dapat dimintakan fakta lainnya dari pemakai melalui antarmuka pemakai. Oke, fasilitas belajar mandiri ini misalkan contohnya ada sebuah gejala atau data baru ya, gejala atau data baru ya yang diinput oleh administratornya atau oleh pakarnya ya. Nah, yang dimasukkan ke dalam basis pengetahuan. Nah, nanti dari fakta baru tersebut, nah sistem akan mengolah lagi, akan mengolah secara langsung ya, tanpa harus si pengembangnya itu membuat dari awal aplikasi tersebut. Gitu. Nah, fasilitas penjelasan sistem. Di sini memberikan penjelasan tentang bagaimana program dijalankan, apa yang harus dijelaskan kepada pemakai tentang suatu masalah. Ya, misalkan memberikan rekomendasi kepada pemakai, mengakomodasi kesalahan pemakai, dan menjelaskan bagaimana suatu masalah terjadi. Nah, biasanya suka ada apa ya? Tombol atau sistem apa help ya, bagian ada help-nya. Nah, di situ ada informasinya, misalkan bagaimana caranya menjalankan aplikasi tersebut ya. Nah, fungsinya apa sih? Untuk memudahkan user ya menggunakan aplikasi tersebut. Oke, fasilitas di sini baiknya diintegrasikan ke dalam tabel basis pengetahuan ya, dan aturan karena hal tersebut lebih memudahkan perancangan sistem. Oke, atau mungkin dari fasilitas penjelasan sistem itu bisa diberikan manual booknya ya, tutorial dari penggunaan aplikasi tersebut. Untuk apa? Untuk memudahkan user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Oke, di sini ada contoh dari aplikasi ya, sistem pakar. Nah, antara muka pemakai.
memberikan berbagai fasilitas informasi dan berbagai keterangan yang bertujuannya untuk membantu mengarahkan alur penulisan masalah sampai ditemukan solusi. Oke, syarat utama membangun antarmuka pemakai adalah kemudahan dan menjelaskan sistem. Ya, jangan membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh pengembang saja. Ya, di sini kita harus bisa memahami juga atau bisa menerapkan bahasa secara umum yang bisa dipahami oleh user gitu kan. Untuk apa? Untuk menghindari kesulitan si user dalam penggunaan aplikasi tersebut. Oke. Tampilannya harus bersifat interaktif, komunikatif ya. Terus ada kemudahan dalam pemakaiannya. Kalau misalkan simbol-simbol. Oke, misalkan untuk next biasanya kita akan menggunakan simbol panah kan ke kanan ya. Nah, di situ kan orang udah tahu, oh kalau kita mau lanjut, berarti kita klik simbol panah yang ke kanan. Jangan menggunakan ya simbol-simbol yang hanya bisa dipahami oleh pengembang. Kalau kita menggunakan simbol yang aneh, yang di luar dari secara umum, nah itu kemungkinan usernya jadi, aduh males banget deh gitu kan bikin aplikasi ini atau pakai aplikasi ini. Karena apa? Susah dipakainya, saya nggak paham. Nah, akhirnya apa? Aplikasi yang kita buat itu tidak berguna atau tidak bermanfaat. Ya, oleh karena itu hal terpenting ya, kita membangun user interface-nya itu harus bisa dipahami sama si usernya. Sifatnya harus user friendly, ya, interaktif, ya, dan mudah dipakai. Oke, ini ada contoh lagi aplikasi konsultasi penyakit mata seperti ini. Nah, kalau misalkan ya pertanyaan, jika jawabannya ya atau tidak, nah di sini biasanya kan ada pertanyaan dulu ya. Nah, kalau keluar berarti kita keluar dari aplikasi. Oke, ini contoh lainnya. Oke, ya ada form pasien, nah ada hasil diagnosisnya seperti ini. Nah, misalkan terkena penyakit skizofrenia hebrepenik ya, sebesar 91,13%, berarti ada kemungkinan dia menderita penyakit tersebut. Ya, disimpan, dicetak, berarti bisa mencetak hasil dari diagnosis, keluar dari aplikasi. Ini adalah salah satu dari antarmuka pemakai yang bisa dipahami oleh user dengan mudah. Oke, saya rasa cukup ya penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin tanyakan, kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi di forum. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Oke, selamat malam. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.